Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ananda Safitri, NIM akhir 010. Baik, di sini saya akan melakukan teknik sirkumsisi guillotine. Nah, ini merupakan teknik sirkumsisi klasik. Jadi di sini sebelum melakukan teknik sirkumsisi, saya akan melakukan anamnesis, yaitu persiapan pada pasien dan keluarga pasien. Teknik yang pertama, anamnesis. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Ananda yang bekerja pada pagi hari ini di klinik. Dengan Ibu siapa? Baik, usianya, alamatnya, pekerjaannya Ibu. Baik, ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik. Jadi di sini Ibu akan melakukan, mohon maaf, nama medisnya itu sirkumsisi pada cucu Ibu yang berumur 9 tahun atas nama Iwan, yang beralamat sama dengan Ibu. Kemudian di sini pekerjaannya masih siswa ya Ibu ya. Ya, baik. Setelah melakukan anamnesis kepada pasien, kita akan melakukan informed consent dan menjelaskan tujuan untuk melakukan sirkumsisi kepada pasien dan keluarga pasien. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan teknik sirkumsisi kepada cucu Ibu, di mana teknik sirkumsisi ini kita lakukan bertujuan untuk nantinya agar terhindar dari penyakit menular seksual ataupun ini penyakit yang bernama fimosis dan parafimosis. Di mana fimosis, parafimosis itu merupakan suatu penyakit di mana, mohon maaf, kulit penis itu tidak bisa ditarik ke belakang ataupun ditarik ke depan. Nah, untuk ibu dan adik nanti dalam melakukan teknik sirkumsisi mungkin agak kurang nyaman dan sedikit menyakitkan, tapi saya bisa menjamin privasi adik karena saya akan dibantu juga oleh asisten saya di sini. Jadi, apakah ibu dan adik bersedia? Baik, jika ibu dan adik bersedia, ibu bisa mengantar adik ke dalam ruangan, berbaring di atas bed, kemudian celananya dibuka ya adik, dengan berbaring terlentang menghadap ke atas. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan APD nantinya agar saya dalam melakukan terapi atau melakukan tindakan nanti agar lebih steril. Baik, setelah itu kita anjurkan pasien untuk ke dalam tirai untuk membuka celana dan berbaring. Sembari itu kita melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan APD. Baik Ibu, saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan APD ya. Jadi di sini saya akan melakukan teknik sirkumsisi, di mana teknik yang pertama setelah melakukan anamnesis adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di sini saya sudah pastikan steril ya Ibu dan adik. Itu ada duk steril, kemudian ada bengkok, kemudian ada klem, minimal di sini ada 3 klem. Jadi di sini ada 2 klem lurus dan 1 klem bengkok. Kemudian setelah itu adalah gunting jaringan. Kemudian setelah itu ada spike dilengkapi dengan lidokain yang akan saya gunakan nanti memberikan anestesi, lokal anestesi dan infiltrasi anestesi kepada adik agar nanti adik merasa nyaman dan tidak kesakitan dalam saat melakukan tindakan. Kemudian setelah itu ada benang catgut, kemudian ada needle holder, kemudian di sini ada plaster, kemudian ada NaCl 0,9, kemudian ada betadine, kemudian ada antiseptik, dan setelah saya melakukan menyiapkan alat dan bahan, saya akan menuju ke samping kanan pasien. Pastikan kita berada di samping kanan pasien. Nah, setelah itu, yang pertama kita akan lakukan adalah memeriksa bagian eksternal dari penis pasien. Pastikan tidak ada kelainan, baik itu pada penis, pada skrotum, atau pada daerah sekitar penis. Baik ibu dan adik di sini tidak ada kelainan pada penisnya maupun daerah sekitar penis. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan eksternal secara menyeluruh terhadap penisnya, kita akan melakukan pembersihan dengan menggunakan antiseptik untuk mensterilkan penisnya. Nah, kita akan melakukan pembersihan terhadap penis. Kemudian kita bisa menggunakan kasa steril. Kasa steril atau kita bisa menggunakan NaCl. Nah, di sini saya akan melakukan pembersihan terhadap penis dengan arah dari dalam keluar atau searah sentrifugal dengan penis sebagai pusatnya. Kemudian setelah itu kita bisa
bisa melakukan tindakannya. Seperti ini, memutar seperti ini sampai ke bagian distal penis. Nah, setelah itu jangan hanya penisnya yang dibersihkan, tapi daerah-daerah sekitar skrotumnya kita bersihkan, kemudian daerah inguinalnya juga kita bersihkan. Setelah melakukan pembersihan penis dengan menggunakan antiseptik, kita bisa memasangkan duk steril di bawah penis dengan lubang duk steril yang berlubang itu berada di daerah penis atau menyepit penis seperti ini. Anggap saja seperti ini. Baik, sudah. Nah, setelah kita memasangkan duk steril seperti ini, kita akan melakukan tindakan sirkumsisi, yaitu tindakan sirkumsisi gluteus. Nah, baik. Yang pertama kita akan memberikan anestesi, lokal anestesi terhadap penis. Bisa mengambil lidokainnya. Baik, kita akan melakukan anestesi pada bagian nerve dorsalis penis yang berada di daerah distal penis, seperti ini. Sama tekniknya seperti tadi, kita pastikan kita meraba di daerah jam 12 atau sejajar dengan sulcus coronarius gland penis untuk melakukan lokal anestesi yang pertama. Jika sudah dapat, kita bisa melakukan anestesi. Miringkan spike. Ya, anestesi. Kemudian setelah itu kita memberikan lokal anestesi searah jam 9, searah jam 9 dan searah jam 3. Ingat, pada saat melakukan anestesi kita harus melakukan aspirasi untuk memastikan penis tidak mengalami pembuluh darah. Ketika melakukan anestesi jam 12, kita melakukan aspirasi seperti ini. Tarik sedikit spike-nya. Pastikan bahwa anestesi kita mengenai daerah nerve dorsalis penis. Hal yang sama kita lakukan pada jam 9 dan jam 3. Nah, terakhir kita akan memberikan anestesi sejajar dengan frenulum atau searah jam 6. Anestesi yang kita akan berikan pada daerah frenulum adalah jenis anestesi infiltrasi. Jadi, masukkan spike ke daerah sekitar frenulum, kemudian memberikan lokal anestesi di sana. Memberikan infiltrasi anestesi di sana sebanyak 1-2 sesi sama seperti jam 12, jam 9 dan jam 3. Dengan memberikan lokal anestesi sebanyak 1-2 sesi. Setelah kita melakukan anestesi, kita bisa memijat daerah-daerah yang kita sudah berikan anestesi tadi. Daerah sekitar jam 12, kemudian daerah sekitar jam 3, daerah jam 9, dan daerah sekitar frenulum. Setelah itu kita akan memastikan bahwa anestesi sudah sampai atau anestesi yang kita berikan sudah berhasil dengan cara menjepit frenulumnya. Kita bisa menjepit frenulumnya seperti ini. Baik, anestesi sudah sampai atau anestesi sudah berhasil. Selanjutnya, setelah kita melakukan anestesi, kita akan melakukan teknik sirkumsisi pada bagian inti. Kita bisa tunggu sampai 5 menit sebelum kita melakukan teknik sirkumsisi penjepitan dengan menggunakan klem. Pada teknik ini, kita akan melakukan penjepitan klem pada daerah jam 12 dan jam 6. Seperti ini. Kemudian kita akan melakukan penjepitan klem juga sejajar dengan penis. Daerah sejajar dengan daerah panjang penis ini, dilakukan penjepitan dengan klem. Kemudian kita akan melakukan pengguntingan jaringan dengan menggunakan gunting jaringan. Tepatnya di daerah distal klem yang sudah kita pasangkan tadi. Seperti ini. Kemudian kita mengarah ke samping. Anggap saja sudah dipasangkan klem. Kita mengarah ke samping.
Anggap saja sudah dipasangkan klem seperti ini. Sampai benar-benar terbuka. Nah, setelah itu kita pastikan tidak ada perdarahan. Atau jika ada perdarahan, kita bisa lakukan perawatan perdarahan dengan menggunakan klem, atau bisa kita gunakan penghentian perdarahan dengan menggunakan kasa steril terlebih dahulu. Maksud saya kasa. Setelah itu pastikan tidak ada perdarahan, kita bisa memberikan atau melakukan teknik selanjutnya, yaitu penjahitan. Nah, teknik penjahitan kita lakukan sekitar jam 12. Baik, anggap saja ini kita gunakan jahitnya. Setelah itu kita akan melakukan penjahitan sejajar dengan frenulum. Penjahitan pada daerah frenulum kita bisa melakukan teknik penjahitan figure of eight. Setelah kita melakukan penjahitan, kita bisa memastikan bahwa daerah sekitarnya tidak ada perdarahan. Kita bisa mengecek sekali lagi apakah ada perdarahan atau tidak. Jika ada perdarahan, kita bisa mengatasi perdarahan tersebut dengan menggunakan kita bisa menggunakan penghentian perdarahan dengan menggunakan betadin, bukan dengan betadin atau NaCl, antiseptik untuk membersihkan daerah lainnya. Kemudian kita pasangkan plester. Kemudian yang terakhir kita fiksasi. Baik, teknik sirkumsisi setelah selesai, dan yang terakhir kita berikan analgesik kepada pasien. Baik, teknik sirkumsisi sudah selesai. Teknik yang selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Baik Ibu, teknik sirkumsisi sudah selesai. Jangan lupa untuk melepaskan duk steril. Dan nanti bisa memakai celananya. Baik Bu, teknik sirkumsisi sudah selesai. Jadi di sini saya akan menyarankan kepada ibu dan adik untuk melakukan perawatan luka. Nanti untuk adik jangan terlalu banyak bergerak dulu. Dan untuk adik dan ibu untuk melakukan perawatan luka 3 hari ke klinik saya untuk saya rawat lukanya dan jahitnya. Nah, setelah ini saya akan berikan analgesik untuk mengurangi rasa nyeri dari yang adik rasakan nantinya. Setelah analgesiknya, setelah tadi Mobiusnya selesai bekerja ya. Baik, jadi di sini apakah ibu dan adik ada pertanyaan? Baik, jika tidak, teknik sirkumsisi sudah selesai. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan melepaskan APD dan kembali mensterilkan alat bahan yang sudah saya gunakan tadi dengan mencucinya. Baik, teknik sirkumsisi sudah selesai. Terima kasih.